adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah online Pelnap GPDI Jemaat Bethesda, kita mengikuti beberapa panduan ibadah. Yang pertama, kita siapkan diri dengan pakaian yang rapi. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, duduk dengan sopan dan rapi. Yang keempat, mohon bimbingan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online Pelnap GPDI Jemaat Bethesda Merauke. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Hari ini kita bersama saya, Kakak Rintis, akan memimpin pujian dan bersama Kakak Tia dan juga ada Mama Ani. Oke, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Selamanya
dalam surga. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu lamanya. Hingga pagi ini Tuhan, kami boleh sama-sama kembali berkumpul walaupun dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan Yesus tetap bersama menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Semangat ya, masih tetap berdiri. Kita akan muji memuliakan Tuhan. Kita akan bergoyang, berjoget untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Kita ganti pujian, kita mengatakan Goliat datang dengan membawa peda, tapi Daud datang demi nama Tuhan. Haleluya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya Goliat mati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Goliat datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, tabur firman-Mu pada kami Tuhan, dan pimpin kami di jalan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, pimpin aku di jalan-Mu. Amin. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan, tabur firman-Mu padaku. Haleluya. Pimpin aku di jalan-Mu, bentuk kami menurut-Mu Tuhan. Bentuk aku menurut-Mu, agar kami senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu. Sekali lagi, tabur firman-Mu Tuhan, tabur firman-Mu padaku. Amin. Pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Haleluya. Nanti Kakak Tia bawa kita dalam doa firman. Baik, puji Tuhan, mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus lewat perantaraan-Mu Roh Kudus yang manis. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Tahu, selalu memperhatikan setiap kebutuhan kami, setiap apa yang kami perlukan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Mari Tuhan mengampuni kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua, memberkati kakak pengasuh yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat kita bertemu di dalam cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 40 sampai 52 ya. Nah, adik-adik sekalian, di dalam firman Tuhan ini dituliskan tentang perkelahian antara Daud dengan Goliat. Adik-adik tahu, Goliat itu adalah seorang raksasa yang tubuhnya tingginya saja 3 meter dan dia tinggal di tanah Filistin. Suatu ketika orang Filistin mau datang menyerang umat Israel, bangsa Israel. Dan ada seorang anak yang firman Tuhan katakan masih sangat muda. Dia adalah Daud. Daud ini anak dari seorang yang bernama Isai. Isai memiliki banyak kambing dan domba. Dan Daud ya sering kali membantu ayahnya untuk menggembalakan kambing domba. Jadi Daud ini bukan seorang tentara, tetapi dia hanya penggembala kambing domba. Tapi kita lihat di sini adik-adik bahwa kehidupan Daud sebagai seorang penggembala kambing domba, dia seorang anak yang sangat mencintai orang tuanya, bahkan dia sangat mencintai Tuhan. Di dalam dia menggembalakan kambing domba, di saat dia menunggu kambing domba untuk makan rumput, firman Tuhan menuliskan Daud
seringkali memainkan kecapi untuk mempermuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi ketika kambing dan domba akan ditelan atau diganggu oleh hewan-hewan buas, firman Tuhan menuliskan Daud mengalahkan binatang-binatang buas itu dengan kekuatan dari Tuhan. Ya. Daud luar biasa. Tapi ketika dia berhadapan dengan Goliat, maka orang akan bilang, kok bisa ya nanti Daud kasih kalah Goliat? Ya bisa saja adik-adik. Mengapa tidak? Ya kan? Akhirnya Goliat waktu dia lihat Daud, langsung dia bilang, dia lihat, aduh Daud ku datang dengan tongkat, ku datang dengan alat yang sederhana baru mau lawan saya. Saya ini pakai baju sirah, saya ini pakai perlengkapan perang. Baru kamu cuma mau lawan saya dengan begitu saja. Kok kira saya ini anjing kah? Begini saja Daud, nanti itu saya pasti bisa kasih kalah kok. Dan kalau kamu kalah, nanti tubuhmu itu saya serahkan, saya kasih ke burung-burung supaya dorang makan, hewan-hewan buas dorang makan. Ya, mencabik-cabik tubuhmu. Nah, adik-adik, Daud tidak takut. Daud tetap berusaha kuat mempercayai Tuhan. Dan akhirnya firman Tuhan katakan, dia mengambil 5 batu dan dia menggunakan alih-alihnya untuk mengalahkan Goliat. Saat Goliat sementara menghina Tuhan bangsa Israel, lalu firman Tuhan menuliskan Daud dengan cepat mengayunkan alih-alihnya, dan saat itu juga batu dari alih-alih Daud mengenai dahi Goliat. Tak! Oh! Goliat berteriak dengan sangat kerasnya, dan tubuh raksasa, tubuh yang tinggi itu akhirnya tergeletak jatuh. Dan adik-adik semua, dengan cepat Daud lari cepat sekali dan dia pergi mengambil pedang dari Goliat. Kemudian dia membunuh Goliat. Ketika umat Israel, bangsa Israel yang saat itu ada di medan pertempuran, mereka melihat bahwa Goliat dikalahkan oleh Daud, mereka lalu menyerang orang-orang Filistin, tentara Filistin. Tentara Filistin semua lari. Ya. Nah, adik-adik kita lihat di sini bahwa Daud bersama dengan kekuatan Tuhan, dia mampu untuk mengalahkan Goliat. Kita melihat bahwa sungguh penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan Daud. Nah, adik-adik semua yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali Tuhan izinkan kita untuk menjadi saksi Tuhan di saat-saat yang menurut kita bisa enggak ya kita lakukan, bisa ke tidak ya, saya bisa ke tidak ya gitu. Tapi sebenarnya mari kita percaya bahwa dengan Tuhan kita bisa gitu. Nah, Daud punya percaya yang sangat besar kepada Tuhan sehingga dia tetap maju untuk mengalahkan Goliat. Dan selanjutnya kita melihat di sini bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tidak perlu takut dengan menghadapi musuh, ya. Hadapi musuh kita dengan kekuatan Tuhan, dengan berdoa, bahkan kalau Tuhan izinkan kita juga mengalahkan musuh kita dengan melakukan kebajikan-kebajikan. Ya, dengan jalan demikian kita akan melihat musuh kita diubah Tuhan menjadi sahabat kita, atau bahkan musuh kita Tuhan buat mereka dipermalukan, tunduk kepada Tuhan yang kita percayai. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan untuk ayat hafalan itu terdapat di kitab Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ketiga, berbunyi demikian: Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Jadi adik-adik, ayat hafalan dihafal untuk minggu depan ya. Siapa yang sudah menghafal nanti silakan untuk mengirimkan videonya, dan biarlah adik-adik semua
belajar taat, belajar percaya kepada Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi semua sesama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, agar Tuhan tanam dalam hati dan pikiran kita. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah semua Tuhan, apa yang kami dengarkan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, menjadi adik-adik sekolah minggu yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran, yang mengandalkan Tuhan seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat campur tangan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan sudah disenangkan lewat pujian kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar itu tertanam baik dalam hati kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, berikan kami kekuatan kesehatan. Memberkati juga kedua orang tua kami dalam usaha mata pencaharian mereka, diberkati Tuhan. Keluarga besar kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur. Kami tamatkan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik diingatkan kembali ya, yang akan memberikan persembahannya untuk sektor kota
bisa memberikannya kepada Omedi, dan untuk sektor Muli bisa memberikannya kepada Mama Ani. Oke? Yeremia pasal 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 7 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Yeremia 17 ayat 7 berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yeremia pasal 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7 berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih.